Oke bocang, sebelum itu kalian klik like video ini dan kalian support channel ini dengan cara klik subscribe boy. Gak ada ruginya kalian klik subscribe dan Oke jadi di situasi pandemi ini apa giat kakak untuk menghadapinya atau meminta bantuan ke pemerintah atau tutup saja atau tetap nyukur? Oh gitu. Ini satu hal ya, satu hal. Nah, yang paling penting, pokoknya apa ya? Menurut pendapat saya gitu. Menurut saya ya, untuk menyikapi situasi sekarang ini cukup membingungkan. Apa ya? Kalau bisa dibilang maju kena, mundur kena. Tapi ya kita sebagai seorang barber saya yakin lah pendapatan seorang barber itu bisa dikatakan cukup. Makanya ada pepatah mengatakan kan seperti yang tertera di odol barber kan, jangan remehkan pekerjaan seorang barber. Nah karena itu sebenarnya cukup kita minta bantuan, bukan nggak usah, kita sebenarnya mampu gitu. Jadi kita nggak usah mengharapkan bantuan dari pemerintah, karena memang bukannya nggak mau dikasih bantuan, tapi emang sistemnya itu rumit. Jadi ya kita berjalan begitu aja. Misalnya kita minta bantuan, bukannya sok ini ya, bukannya sok apa gitu, bukannya sok mampu, bukan. Tapi saya rasa masih banyak di luar sana yang sangat membutuhkan bantuan tersebut daripada kita. Jadi saya yakin itu. Tetangga-tetangga sekitar saya juga, saya yakin masih banyak lah yang lebih berhak gitu. Tapi kembali kan ke sistem pemerintahan, nggak tahu kita sebagai rakyat ya hanya bisa melihat dan berkomentar. Gitu. Saat ini kan kakak sendiri aja. Nah, terus apakah lebih nyaman sendiri atau nanti ada planning lain untuk narik karyawan atau gimana? Gitu ya. Oke, emang saya udah lama gitu. Maksudnya sampai sekarang saya tetap kerja sendiri. Kenapa alasnya begitu? Karena menurut pribadi saya ya, ini pendapat pribadi saya. Pandangan pribadi sendiri. Walaupun saya bertempat di kampung, tapi saya untuk mencari karyawan itu sesuai standar saya. Kalau pengen gitu kan. Kalau pengen karyawan itu sesuai standar saya. Jadi standar saya agak, walaupun di kampung saya pengennya yang tapi balik lagi, kalau saya mau rekrut karyawan apa ya, pelanggan itu kalau tempat saya itu udah fanatik, udah apa ya kan, jadi agak susah. Jadi takutnya yang datang itu tetap ke saya gitu, tetap nggak mau sama yang lain. Nah takutnya seperti itu. Dan nyari partner itu nggak gampang. Betul. Sangat nggak gampang. Betul sekali. Tapi saya tuh sekarang ya terlalu menikmati lah keadaan sekarang. Sudah menikmati saja. Iya. Tapi untuk kedepannya insya Allah lah, kan bertambah tahun bertambah tua gitu kan. Ya pengennya sih ada generasi berikutnya gitu. Kita cari partner lah. Tapi nggak tahu kapan. Untuk sekarang masih menikmati lah. Gitu. Oke. Nah ini cukup menarik nih kakak. Kayak kalau seandainya kita nih jadi seorang barber ini, kalau seandainya ada customer yang nggak enak atau yang ngeselin itu perlakuan kita tuh baiknya gimana menurut kakak Oke? Memang macam-macam sih ya. Kita sebagai tukang cukur itu menemukan customer itu memang mempunyai watak masing-masing gitu. Kalau kita nemuin customer yang bisa dikatakan ngeselinnya itu begini, ada macam-macam loh.
Ada yang kalau disuruh agak miring sedikit dia susah. Kadang ada yang nggak mau diem palanya. Tapi untuk menghadapinya ya kita tetap harus profesional gitu. Harus tetap profesional. Kita menjaga di situ. Apa pentingnya menjaga emosi itu di situ. Makanya tukang cukur kebanyakan sabar-sabar. Karena emang terlatih untuk bersabar seperti itu. Jadi walaupun kita mendapatkan customer yang menjengkelkan kadang, tapi diusahakan mimik wajah kita tetap welcome gitu. Itu tetap tidak merasa tidak ada apa-apa. Tapi pas sudah selesai kasih tarifnya lebih tinggi. Oh gitu. Nggak, soalnya di tempat saya itu nggak ada tarif, nggak ada dipasang gitu. Jadi saya kadang suka gimana ya? Ya seperti itu. Supaya tidak balik lagi. Enggak sebagai ujian, maksudnya dia seperti itu gitu kan. Saya kasih harga segitu, tetap bayar. Iya. Tapi sebagai koreksi gitu kan, dia nanti balik lagi enggak. Gitu. Kalau balik lagi, ya berarti emang dia cocok di sini. Kalau nggak balik lagi, udah biar di sono aja gitu, yang lain gitu maksudnya. Seperti itu. Karena emang harga yang diterapkan segitu untuk orang seperti itu, saya anggap wajar. Gitu. Karena emang satu, saya harus menjaga ritme dalam memotong rambut. Gerakan saya harus tetap stabil, nggak terpengaruh dengan emosi. Mimik wajah saya harus tetap welcome gitu kan. Apa nggak berat coba? Gitu kan. Itu harus dibayar juga ya. Iyalah. Kalau dalam hidup kakak, menurut kakak ini ya, di titik yang paling terendah itu seperti apa? Gitu ya. Jadi begini bro, kalau bicara soal hidup ya, Hidup. Tuhan saya ya. Iya. Ya begini, titik terendah ya. Semua orang pasti mengalami titik terendah, pastilah. Tapi saya perlu tekankan, saya perlu kasih tahu itu jangan pernah disesali lah. Saya nggak penting lah saya mengingat titik terendah saya, tapi poin utamanya itu saya pernah menyesal. Saya pernah menyesal bahwa saya pernah ada di titik terendah. Sebenarnya penyesalan itu nggak perlu lah. Sebenarnya jalanin aja, nikmatin aja gitu. Titik terendah terus kita menyesal gitu. Sebenarnya jangan ada penyesalan lah. Punya penyesalan itu sesuatu yang sangat sia-sia. Tapi kan menurut dari sebagian orang, penyesalan itu adalah acuan kita untuk lebih. Ya, kalau menurut saya penyesalan itu suatu hal yang sia-sia. Jadi saya untuk sekarang itu nggak banyak menyesal. Nggak pernah menyesal. Saya usahakan, apa yang saya lakukan, saya tidak akan pernah sesali. Begitu. Untuk apa menyesal? Orang itu saya udah lakukan kok. Iya. Nggak bisa putar ulang waktu, balik lagi juga kan. Iya. Terus Menyesal itu buang-buang waktu kalau menurut saya. kesan pesannya itu untuk semua barber itu apa? Atau untuk capster itu apa? Kalau pesan saya sih ya, kalau buat terutama untuk teman-teman KBSR ya, untuk teman KBSR, pesan saya itu terus berlatih. Pokoknya jangan terpaku dengan skill yang sekarang. Pokoknya gali terus skill. Tanya yang lebih profesional untuk lebih upgrade lagi soal skill. Karena perkembangan zaman itu pasti akan Berganti. ya, kalau kita berdiam diri di situ dengan kemampuan kita segitu pasti akan Tertinggal. geser dengan yang lain gitu. Dan untuk semua barber, saya berpesan nikmatilah pekerjaan kita, oke? Jadi pokoknya selalu menikmati lah apapun itu, dinikmati. Jangan pernah menyesal. Ya dinikmati lah, nggak ada apa, harus dinikmati aja gitu. Nah, udah segitu aja. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya ngobrol-ngobrol kali ini. Ya lumayan seru lah. Cukup seru lah. Jangan lupa like and subscribe. Follow juga Instagram Opik The Barber. Follow
Facebooknya Ahmad Taufik ya. Oh, udah ganti. Udah ganti. Udah ke-hack ini. Sorry. Sekarang pakai FB apa? Opik Barber. Oh, follow FB Opik Barber dan Instagram Opik the Barber. Ada channel YouTube? Ada, tapi belum bikin konten. Oke, nggak apa-apa. Promosikan aja di sini. Nanti aja bikin kontennya. Ah. Nah, caranya Opik the Barber. Nanti saya sertakan di deskripsi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.